seorang ulama zuhud, Abdullah bin Mubarak W. 797 AM, dalam mimpi berjumpa dengan dua malaikat ketika ia tertidur di Masjidil Haram. Selepas menunaikan ibadah haji, kedua malaikat itu bercakap-cakap satu sama lain tentang orang-orang yang berhaji waktu itu. Berapa orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini? Tanya malaikat satu kepada malaikat lainnya. 600.000. Berapa dari mereka yang diterima hajinya oleh Allah? Tidak ada sama sekali. Tapi, lanjutnya, ibadah haji muafak. Seorang tukang sepatu di Damaskus diterima meskipun ia tak berangkat ke tanah suci untuk berhaji. Dan lantaran berkah haji orang ini, seluruh haji orang-orang menjadi diterima. Kitab Ersidulib di Ilsaplie, Rezi de karya Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari mengisahkan, ketika bangun dari tidurnya Abdullah bin Mubarak segera menuju Damaskus mencari muafak. Kala bertemu, Abdullah pun menanyakan rahasia di balik derajat yang muafak. Peroleh sebagaimana kabar mimpi di tanah suci. Muafak pun bercerita tentang keinginannya yang kuat pergi menunaikan haji. Cita-cita ini sangat berat bagi dirinya yang fakir dan hanya bekerja sebagai tukang tambal sandal atau sepatu. Namun, berat bukan berarti mustahil. Ternyata, muafak mampu mengumpulkan 300 dirham dari profesinya ini, yang artinya ia sudah cukup bekal untuk pergi ke tanah suci. Tinggal selangkah muafak mewujudkan cita-citanya itu. Ia menemukan sebuah peristiwa memilukan dialami tetangganya. Saat dirinya berusaha memenuhi keinginan istrinya yang hamil. Mulanya, sang istri mencium bau makanan dari rumah tetangganya, lalu melontarkan hasratnya mengonsumsi makanan tersebut. Sebagai suami yang baik, muafak pun mendatangi rumah tetangganya dan menyampaikan keinginan istrinya. Seorang perempuan tiba-tiba menyambutnya dengan kata-kata yang mengejutkan. Berani-beraninya Anda pamer keadaan semacam itu, sementara anak-anak yatimku belum makan apapun selama 3 hari. Muafak bergegas keluar. Saat menjumpai keledai yang sudah mati, ia pun memotong dan memasak dagingnya. Baginya, daging bangkai itu halal karena situasi darurat. Selanjutnya, muafak pulang ke rumah dan kembali menemui keluarga miskin yang kelaparan itu. Dengan membawa 300 dirham. Belanjakan uang ini untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yatimmu, kata muafak kepada perempuan tetangganya. Demikianlah pria miskin tukang sepatu itu menunda cita-citanya. Pergi ke tanah suci tahun itu karena alasan kemanusiaan. Muafak bahagia bisa membantu sesama. Baginya, ini adalah berhaji dalam bentuk yang lain. Sungguh haji sudah berada di pintu rumahku. Lalu, kemana aku akan berhaji? Ini adalah contoh yang baik bagi jamaah haji. Bukan haji fokus pada ibadahnya saja, tapi bagaimana jiwa kemanusiaan bisa menjiwai hasil ibadahnya. Sekian dan terima kasih.